Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini kami melakukan survei UMKM pada mata kuliah pengantar bisnis. Survei ini dilakukan dalam radius 1 km dari titik awal menggunakan Google Maps untuk mengidentifikasi kegiatan sentra ekonomi dan aktivitas pada sekitar lokasi. Halo semuanya, kami dari kelompok 17. Nama saya Ika Merdegaya. Nama saya Tasya Ramadayanti. Nama saya Arifin Bulala. Nama saya Farhan Lesmana. Nama saya Taus Wilayah. Di sini kami akan melakukan tugas survei proyek kedua identifikasi pemasok dan harga. Itu memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
kami dari kelompok 17, nama saya Tasya Ramadayanti. Nama saya Etika Muridia. Kami akan menjelaskan pembuatan perizinan usaha UMKM. Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 17 akan memaparkan hasil diskusi mengenai usaha UMKM yang telah kami pilih, yaitu usaha Joya Laundry. Dalam video ini, kami akan menjelaskan proses penentuan usaha pada sub kegiatan pertama mengenai survei UMKM dan sentra ekonomi dalam radius 1 km dari titik awal. Sub kegiatan kedua yaitu mencari pemasok dan biaya yang telah berhubungan dengan kegiatan pertama. Dan sub terakhir yaitu sub kegiatan ketiga mengenai pembuatan surat keterangan usaha pada kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Dalam mata kuliah bisnis dan dosen pengampu Pak Dr. Antonius Yanto Gebang SM MSI. Selamat menyaksikan. Pada sub kegiatan pertama, kami melakukan survei UMKM dan sentra ekonomi dalam radius 1 km dari kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Survei ini dilakukan karena UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dan bertujuan untuk mengetahui kondisi dan peluang usaha di sekitar kampus. Metode yang kami gunakan yaitu observasi langsung, wawancara sederhana, penggunaan Google Maps, serta dokumentasi foto dan video. Dari hasil survei kelompok kami di lapangan, sentra ekonomi yang kami ditemukan dalam radius 1 km adalah pemukiman, sekolah, dan kantor desa. UMKM yang kami temukan yaitu juga dalam radius 1 km dari titik awal, yaitu toko serba murah, Joya Laundry, RM Minang Jaya, Pangkas Jara, dan Alona Salon. Setelah melakukan beberapa hal dari menemukan sentra ekonomi dan UMKM, kami kelompok 17 membuat keputusan untuk mensurvei usaha jasa Joya Laundry selama 3 hari berturut-turut dengan waktu dari pagi, siang, dan sore menjelang malam. Kami melakukan survei dari tanggal 26, 27, dan 28. Dari hasil survei yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa usaha jasa laundry mulai berfungsi dari jam 8 pagi sampai jam 3 malam. Usaha jasa laundry mulai ramai saat pagi hari menuju malam hari. Layanan yang paling banyak diminati adalah cuci setrika dan ekspres. Setelah kami mengidentifikasi, pelanggan mulai dari kalangan mahasiswa, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Kalau pendapatan rata-rata mereka dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Pulang dari survei ini adalah UMKM memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki peluang berkembang jika pelayanan dan pengelolaannya terus ditingkatkan. Demikian paparan dari kelompok 17 mengenai sub kegiatan pertama kami tentang survei dan sentra ekonomi dalam radius 1 km dari titik awal. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil sub kegiatan kedua mengenai identifikasi pemasok dan harga untuk usaha yang telah kami survei pada sub kegiatan pertama, yaitu usaha Joya Laundry. Dalam kegiatan ini, kami menganalisis kebutuhan alat apa saja yang ada di laundry, seperti deterjen, pewangi, mesin cuci, setrika uap, gas, dan timbangan. Setelah berdiskusi dengan kelompok, kami memilih mengidentifikasi pemasok dan harga dari deterjen dan pewangi saja untuk memungkinkan mencari pemasok dari radius 1 km dari titik awal. Baik, kami mensurvei dimulai dari kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menuju Joya Laundry. Selanjutnya, dari Joya Laundry menuju Indomaret dan toko grosir Family sebagai pemasok yang berada dalam radius 1 km. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, Indomaret memiliki kelebihan seperti tempat yang bersih, nyaman, dan berbagai jenis merek. Namun harganya lebih mahal. Sedangkan toko grosir Family memiliki harga yang lebih murah, stok barang yang banyak, dan cocok untuk pembelian dalam jumlah yang banyak. Namun tempatnya lebih sederhana. Berdasarkan analisis SWOT dan Porter,
Five Forces, kami menyimpulkan bahwa toko grosir family menjadi pemasok terbaik untuk usaha laundry karena lebih hemat biaya dan mendukung kebutuhan usaha jangka panjang. Sedangkan Indomaret menjadi alternatif pemasok yang praktis dan mudah dijangkau. Dikarenakan jarak antara Joya Laundry dan Indomaret lebih dekat daripada ke grosir. Selanjutnya, kami kelompok 17 akan memaparkan sub kegiatan ketiga mengenai laporan kegiatan pembuatan surat keterangan usaha atau SKU untuk usaha Joya Laundry. Kegiatan pembuatan SKU ini masih berkaitan dengan sub kegiatan pertama dan kedua. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pendamping UMKM agar usaha memiliki legalitas resmi. Dalam kegiatan ini, kami melakukan rapat kelompok, mempelajari website OSS dan alur pembuatan SKU, serta mengunjungi kantor desa Marinda II untuk melakukan wawancara dengan perangkat desa terkait proses pembuatan perizinan usaha. Setelah melengkapi persyaratan administrasi, adapun berkas-berkas yang kami siapkan yaitu fotokopi KTP pemilik usaha, fotokopi kartu keluarga, serta print gambar atau foto usaha. Setelah menyediakan syarat tersebut, surat keterangan usaha Joya Laundry berhasil diterbitkan secara resmi pada tanggal 5 Februari 2026. Dari kegiatan ini kami memahami bahwa pentingnya legalitas usaha bagi usaha UMKM agar lebih terpercaya dan memiliki peluang berkembang lebih baik. Inilah hasil kerja kami dari kelompok 17 mengenai sub kegiatan pertama, kedua, dan ketiga. Kami telah melakukan semaksimal mungkin sesuai arahan Bapak dosen pengampu. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi dan tugas yang kami paparkan ini. Demikian kami ucapkan sekian dan terima kasih.